Jadi seburuk-buruknya Anda ya penampilan harus bagus gitu. Jangan-jangan orang tuamu yang pelihara tuyul. Bukan. Jadi gini, pas setelah kejadian itu hilanglah duit orang tua. Pengalaman yang sangat mistis. Itu sakitnya gimana itu? Sakitnya gimana ya? Kita itu kayak bernafas kayak susah gitu. Kita susah banget. Apa yang ingin Anda bagikan? Yang mungkin orang lain belum tahu kan? Nggak ada yang saya bagikan. Pernah lo terpeleset di sungai misalnya seperti itu. Atau kita cerita mistis. Oke, cerita mistis aja kita. Anda udah pernah lihat hantu? Pernah? Bohong kali. Serius ini, pernah. Itu pas kapan? Pas masih SD, sekolah dasar lah. Ih gila banget lo, itu masih kecil. Nggak ada cerita-cerita yang terbaru gitu? Pas Yang Anda umur terbaru sekarang? sih, alhamdulillah nggak pernah lagi nyumpa hal-hal mistis lah. Oke, pas SD itu melihat hantu, gimana itu perasaan Anda? Jadi kan waktu itu orang tua kan masih jualan di pasar gitu kan. Jadi saya habis pulang dari sekolah, saya kan langsung ke pasar, masih pakai seragam sekolah lah. Jadi pas pulang waktu sekolah itu langsung ke pasar. langsung ke toko lah, di toko orang tua di pasar kan. Jadi pas nyampe ke pasar, disuruh orang tua lah pulang, ganti pakaian dulu kata orang tua kan, ke rumah disuruh lah pulang. Ini siang bolong. Iya, siang bolong ya jam 12 siang lah kan. Oke, Anda pulang baru? Disuruh lah pulang. Kalau sendiri saya nggak berani pulang. Jadi saya bawa lah kawan saya. Pas juga kawan ini pun toko orang itu juga ada di sebelah toko kami kan. Nah, dikawani sama kawan inilah saya ke rumah. Pas itu kami jalan kaki kan, dekatnya pasar ke rumah. Jalan kaki ke rumah, nyampe ke rumah. Pas mau ganti baju, nampaklah sesuatu di situ. Ini benar-benar nampak makhluk halus atau jangan-jangan itu hanya sebagai istilahnya baju yang tergantung atau orang mungkin yang sengaja nakut-nakutin itu gimana sih? Ini siang bolong loh Iya, ini. serius. Ini kan tuyul, tahu kan tuyul? Tahu. Nah, tuyul. Jadi dari pintu kamar ke kamarku, dari pintu kamar orang tua ke kamarku kan, berlari-lari lah tuyul, entah tiga kalau nggak salah. Gila banget, itu jangan-jangan tuyul kalian yang pelihara atau gimana? Jangan-jangan orang tuamu yang pelihara tuyul. Bukan. Jadi gini, pas setelah kejadian itu hilanglah duit orang tua. Gara-gara pas Anda lihat itu. Pas setelah kejadian itu, seminggu kemudian sadarlah orang tua bahwasanya uang orang tuaku hilang. Berarti Anda langsung dong mengkaitkan itu ke orang tua. Ini langsung gara-gara saya bilang. kemarin minggu lewat saya lihat ini. Iya. Lihat tuyul, mungkin tuyul yang ngambil duit mama gitu ya. Iya. Gila banget sih kalau menurut gua. Ini pengalaman mistis Anda ya? Iya. Lihat tuyul dan makhluk halus. Alhamdulillah baru kali itulah saya melihat hal ini. Kalau Anda sendiri pernah? Saya baru pertama kali lihat hantu itu tahun 2019. Itu waktu saya KKL. Sebelumnya saya tuh nggak percaya loh sama hantu. Karena setiap orang cerita hantu, gue tuh selalu mikir, bahas itu, nggak benar itu. Cuman gue dengerin aja ya, tapi gue tuh dalam hati nggak percaya. Tapi pas gue lihat itu hantu ya, gue lihat pertama, gue tuh nggak lihat hantu sih, gue tuh di foto teman. Nah pas kami pulang dari lokasi foto ini kan kami tuh berfoto di tengah hutan ya, di salah satu desa sangat dalam sekali di Mandailing Natal ini. Kami itu ceritanya lagi ngambil kayu, terus nggak sengaja temanku foto-foto ini aku. jam berapa nih? Tengah hari juga sih. Cuman ini kayak siang bolong juga. Iya, tapi ini di pedalaman hutan loh, jadi pohon-pohon besar semua. Kami ngambil kayu. Nah, dia tuh foto-foto aku. Nah, tanpa dia tuh foto aku memang yang pengen fotoin aja gitu ya, jarak jauh. Dia tuh langsung aja kembaliin handphonenya, maksudnya nggak dia lihat kan. Nah, pas kami udah pulang ke rumah, dia lihat handphone, kok ada bayangan putih di belakangku, dan itu benar-benar bayangannya itu nggak kayak bayangan lebur, maksudnya bukan bayangan yang benar-benar pecah, itu bayangannya benar-benar berwujud, benar-benar nyata gitu. Benar-benar nyata berwujud, tapi dia tuh seolah-olah melintas di belakangku. Berarti makhluk halus itu apa? Kuntilanak? Itu kalau dari gambar itu kuntilanak. Jadi dia itu bilang gini, San, ini tadi aku ngambil gambarmu, saya tidak menghidupkan flashlight loh. Terus kan kita tadi di sana juga nuansanya hijau semua. Ini tengok ini, aku kaget. Dan saya tuh awalnya mikir dia tuh ngedit. Kan saya tuh pertama mikir dia tuh ngedit gitu loh. Tapi ternyata dia nggak ngedit, dia memang jujur, dia bahkan bersumpah dia nggak ngedit. Dia juga heran pas buka-buka handphone ternyata kenapa bisa ada sosok kayak gini. Nah gara-gara itu kami kayak ngumpulin warga. Kami kan lagi di desa orang ini ceritanya, bukan di desa saya. Ngumpulin warga kami ngumpulin warga untuk ceritain ini, Pak ini ada ini.
Nah, kalau misalnya warga udah berkumpul sedangkan teman itu ternyata berbohong, pasti dia ngaku dong. Nah, memang ini benar fakta, ternyata itu memang Apalah tanggapan warga itu? Akhirnya tanggapan warga memang bilang gini, iya memang nak di sini itu rawan, hutan ini memang rawan, jadi kami mohon hapus saja foto ini, jangan lagi disimpan katanya. Jadi gara-gara itu kami tuh kayak malam hari ini tuh kayak takut-takut banget. Ada nggak ini yang ngikutin gue, ada yang ngikutin gue gitu sih. Itu di foto. Nah berikutnya saya jumpa tuyul juga sih kayak anda. Saya tuh menoleh ke belakang di hutan juga. Ini ceritanya di hutan terus sih di desa yang sama. Saya melihat ke belakang, tiba-tiba leher saya pengen lihat ke belakang. Itu jam 2 malam. Ada anak-anak kecil lewat, terus saya kejar loh. Terus kawanku yang lain manggil, kamu kemana? Itu tadi ada anak-anak lewat. Saya bilang, mana ada anak-anak jam sekarang? Coba saya lihat, kata penduduk desa setempat. Dia lihat, dan memang nggak ada. Terus dia bilang ini, udah ayolah kita pulang. Itu memang tuyul gitu. Memang sering di sini tuh berkeliaran tuyul katanya. Wah ya Allah, kok pas gua kesini justru gua malah melihat hantu ya. Gua tuh sebelumnya nggak percaya hantu loh. Saya bilang akhirnya dari situlah gua percaya sama yang namanya makhluk halus. Gua juga pernah sih ditimpa jin. Itu kemarin baru Gimana 1 bulan rasanya? yang lewat. Aduh, gue tuh teriak dalam mimpiku, gue teriak seolah-olah gue tuh teriak keras tapi nggak terdengar suara saya tuh di kamar teriak. Lalu saya bangkit bangun, saya buka kunci kamar saya lari ke kamar ibu. Saya tidur di situ. Saya cerita bahwa saya sedang ditindih makhluk halus. Itu memang pengalaman yang sangat mistis. Itu sakitnya gimana itu ditimpa? Sakitnya gimana ya, kita tuh kayak bernafas kayak susah gitu. Kita susah banget untuk Habis bernafas. setelah itu gimana? Masih ada efeknya gitu? Gue tuh nggak mau tidur, itu jam 4. Gue tuh nggak mau lagi tidur, pokoknya gue cuma main handphone aja sampai pagi. Gue bahkan nggak mau lagi tidur di kamarku selama 2 hari. Gue tuh tidur di ruang tengah lah, pokoknya nggak mau di kamar. Pas 3 hari berikutnya gue udah berani gitu. Kata mama sih gara-gara gue nggak mau menghidupin lampu kamar, gue tuh memang tidur selalu matiin lampu. Akhirnya gara-gara itu gue selalu nyalain lampu deh. Tak apa-apa dan mata gue silau, padahal gue tuh paling nggak mau tidur kalau lagi silau kan. Tapi gara-gara daripada ditimpa jin ini kayak gitu. Nah sekarang saya punya pertanyaan untuk anda. Dari sekian banyak jin di Indonesia, jin apa yang paling favorit menurut anda? Ini luar biasa loh. Saya cek dulu ya. Masa ada jin yang favorit? Gila nih orang. Ada pula jin yang favorit. Ada itu guys, kan jin di Indonesia ini beragam loh. Apa? Bahkan mungkin negara lain pun iri loh dengan koleksi jin kita di Mandailing ini. Contohnya jin dan apa? hantu, kayak kuntilanak. Itu termasuk Kundel jin rupanya bolong. itu. Kuntilanak Kita termasuk jin dan jin. hantu sih maksudnya tadi. Gua ralat ya guys, jin atau hantu maksudnya. Kuntilanak, sundel bolong, genderuwo, Apa segala perbedaan macam. jin sama hantu? Coba dulu jelaskan. Saya masih bingung itu. Perbedaan Guys, jin sama hantu. Ada yang bisa bantu nggak? Kalau misalnya kalian tahu perbedaan jin dan hantu, tolong komen di bawah ya. Gue takut salah jawab. Tapi kalau misalnya nggak salah jawab ya, kalau nggak salah sih jin itu mungkin masih ada lagi kategorinya ya. Jin yang baik sama jin yang tidak baik gitu iya, ya. betul. Kalau hantu ini ibaratnya kayak ruh yang tidak diterima kali ya. Gue nggak ngerti juga. Gue tuh takut salah ngomong. Nanti kalian komen di bawah ya apa perbedaan jin dan hantu. Fokus deh sama pertanyaan gua. Hantu apa sih yang menurut kamu paling menginspirasi? Masa ada hantu yang menginspirasi? Dari mana? Ada. Kalau misalnya gua nih ya, Nah, gua tuh paling terinspirasi sama yang namanya apa sih? Kita cinta tuyul aja lah ya. Oke. Aku memang terinspirasi sama tuyul. Kenapa? Nah, kenapa? Itu kecil-kecil udah pandai cari duit gitu loh. Itu motivasi banget. Jadi kita itu sebagai manusia ya bisa aja dong niru dia. Maksudnya menirunya bukan mencuri. Si tuyul mungkin dia mencuri duit. Tapi yang bisa kita ambil pelajaran dari situ adalah bukan mencuri. Maksudnya mencari. Dia kecil-kecil udah pandai mencari duit. Nah kita pun ya harus bisa lah mencari duit. Tapi yang halal. Jangan kayak si tuyul itu gitu loh. Pokoknya saya terinspirasi dari tuyul. Kalau anda? gak ada siapa sih yang Gila menginspirasi banget, dari hantu. Semua hantu itu banyak loh inspirasinya. Malah takut saya melihat. Kuntilanak. Apa yang bisa kamu ambil inspirasi dari kuntilanak? Kuntilanak. Kuntilanak itu inspirasi yang bisa kita ambil ya. Apapun yang menjadi beban hidupmu, teruslah tertawa. Itu jadi kita itu kayak enak aja hidup ini, ketawa aja, ya kan? Inspirasi loh. Jadi jangan sedikit stres, murung gitu, Tapi selalu tertawa. dengerin ketawanya pun udah takut kita. Kita yang takut, tapi kita bisa terinspirasi bahwa saya ya hidup ini harus dibawa enjoy guys, ketawa layaknya kuntilanak. Vampir itu juga bisa loh menginspirasi. Vampir mana hantu Indonesia di vampir? Iya, nggak hantu Indonesia itu ya guys. Bukan lah, nggak ada di Indonesia itu. Oke, biarpun dia bukan hantu Indonesia atau hantu Indonesia pun dia saya nggak tahu, dia juga menginspirasi loh. Apalah yang menginspirasi dari
dia itu tetap meskipun dia hantu tapi dia itu selalu menjaga penampilan, dia itu menawan, gagah itu kalau di Pakai jas iya ya. pakai jas, kalau di film-film kan dia tuh pakai jas, itu gagah berani gitu, itu menginspirasi sih. Jadi seburuk-buruknya anda ya penampilan harus bagus gitu, pokoknya kau harus jawab ini, jawab aja. Kalau soal hantu gak ada. Nggak ada, kau harus menjawab ini. Sundel bolong. Udah itu otakmu Apalah aja yang coba. nggak jalan. Nggak jalan otakku ini. Kekenyangan nggak jalan. Sundel bolong itu sih yang bisa saya ambil inspirasinya. Nah, coba. Ya seperti apapun hidup anda, dia tuh kan sakit lah bolong Iya, ya, tetap- tapi dia masih nyantai. Gila nggak sih, kayaknya gue ngawur kali ya. Ngawur dia. Gue memang ngawur. Nah, sesi terakhir nih Habib, apa yang bisa anda bagikan kepada teman-teman di luar sana yang mungkin juga sama seperti anda cinta di olahraga atau apapun pokoknya yang bisa anda bagilah. Pemuda itu seperti apa dalam pandangan Habib Rai? Yuk ngomong sama teman-teman di luar sana. Jadi dari apa nih di bidang gimana? Di bidang Kau dari tadi nanya bidang dari kehidupan. bidang kesehatan deh, emangnya Oh, kau dokter? Kan enggak juga. Makanya kau ngomong sesuai yang kamu aja. Pemuda itu harusnya ngapain bebas, saya nggak nanya. Jadi kayak ini, kayak gue tuh kayak ngasih kau kesempatan ngomong. Saya sih nggak ada bakat ngomong. Yang penting happy aja. Wah, masa sih kau nggak bisa ngomong ngajak orang biar nggak jahat, biar nggak kriminal kek, biar baik kek, atau biar rajin sholat kek? Ya introspeksi diri sendiri aja lah Coba. masa. Apa yang bisa anda ajak dulu? Yo, ajak yo, teman-teman di luar sana. Nah, Ayo, ayolah, kau lah yang ngajak. Teman-teman di luar sana, silahkan kita dengarkan nasihat dari Habib ya. Bu, udah saya persilahkan ini. Saya nggak pandai nasihatin orang. Serius. Jadi gimana dong? Nggak pandai aku nasihatin orang. Oh, mungkin secara tidak langsung semua pembicaraan kita mungkin Ah, sudah itu menjadi aja lah, inspirasi ya. Nah, bagi teman-teman di luar sana, ya seperti inilah podcast kita ya, podcast pakai otak ini benar-benar sederhana, fleksibel, di mana aja kita bisa podcast gitu ya. Siapa aja bisa jadi bintang tamu. Seperti sekarang ini ada Habib dengan ceritanya yang luar biasa telah dibagikan, semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Mungkin sedikit banyaknya bisalah kita ambil pelajaran. Kalau misalnya tadi ada kata-kata yang menyinggung ya jangan diambil gitu ya. Tapi kalau memang tadi menurut anda itu adalah kata-kata yang positif ya diambil gitu ya. Dan bagi teman-teman di luar sana juga kalau ingin menjadi bintang tamu, caranya mudah kok. Tinggal komen aja di bawah gitu ya. Kalau misalnya kamu tidak punya kontak WA sama saya, komen aja di bawah, pasti pas saya baca, nanti kita komunikasi di situ. Kalau memang dimungkinkan untuk bertemu, kita bertemu. Kalau memang tidak dimungkinkan bertemu, kita bisa daring gitu loh. Nah, jadi teman-teman di luar sana yakin dan percaya bahwa setiap orang itu punya cerita untuk dibagi ya. Tidak harus pejabat, tidak harus artis. Ternyata orang di sekitar kita pun punya cerita. Bahkan orang gitu loh. Jadi siapapun punya cerita. Nah, daripada gua panjang lebar, gua udah capek sebenarnya. Ini udah ini hari ini bintang tamu yang kedua gua. Jadi kepala gua udah pusing banget sebenarnya. Podcast hari ini 2 orang sekaligus. Nah, maka dari itu teman-teman di luar sana tetap dukung channel kita, like, comment, dan subscribe agar kita selalu datangkan orang-orang yang luar biasa lagi. Nah, terakhir kami ucapkan Terima Assalamualaikum, kasih. terima kasih, salam podcast pakai otak.